Di sebuah perumahan kecil bernama Taman Cempaka Asri, yang terletak di pinggiran kota Semarang, tinggal sepasang suami istri bernama Bagas dan Indah. Mereka memiliki dua anak, Aksa yang berusia 8 tahun dan adiknya, Lala, yang masih duduk di TK. Keluarga ini baru pindah ke rumah nomor 17 sekitar 3 bulan lalu. Rumah mereka tampak mewah dibandingkan rumah-rumah lain di kompleks itu. Mobil SUV putih mengilap sering terlihat terparkir di depan rumah, namun bukan di garasi. Mobil itu justru dibiarkan melintang, memakan hampir separuh badan jalan. Warga sebenarnya sudah lama merasa risih. Jalanan di kompleks itu hanya cukup dilalui satu mobil dan satu motor secara bersamaan. Namun sejak kehadiran mobil Bagas yang parkir sembarangan, semua berubah. Anak-anak yang biasa bermain sepeda jadi harus ekstra hati-hati. Kadang ibu-ibu yang membawa belanjaan harus turun dari motor karena tidak bisa lewat. Bahkan, suatu hari ada ambulans yang harus mundur karena tak bisa menembus jalan sempit yang sudah terhalang oleh mobil Bagas. Awalnya, Pak Rudi, ketua RT yang rumahnya hanya 5 meter dari rumah Bagas, mencoba menegur dengan cara halus. Ia menyapa Bagas saat pagi hari sambil berolahraga. "Pak Bagas, maaf, mobilnya mungkin bisa sedikit dimundurkan ke dalam garasi, ya? Soalnya warga lain agak kesulitan lewat." Bagas hanya tersenyum tipis. "Waduh Pak Rudi, garasi kami lagi penuh barang pindahan, belum sempat diberesin. Tapi nanti kami pikirkan, ya." Hari berlalu. Minggu berganti. Mobil itu tetap di situ. Seolah menjadi ornamen tetap jalan kompleks. Anak-anak mulai menyebutnya tembok putih, karena saking susahnya dilewati. Pernah suatu malam, Indah pulang dari arisan dan memarkir mobil agak serong ke jalan. Keesokan paginya, motor seorang warga menabrak kaca spionnya karena tak melihat jelas di tikungan. Desas-desus mulai terdengar. Bisik-bisik tetangga jadi makanan sehari-hari. Beberapa warga mulai membicarakan ide untuk membuat surat resmi atau menegur langsung. Tapi ada juga yang ragu, khawatir kalau Bagas dan Indah akan tersinggung dan membuat masalah baru. Karena, meskipun sikapnya dingin, keluarga itu punya relasi kuat, kabarnya, Bagas bekerja di instansi pemerintahan yang cukup tinggi. Namun yang warga tidak tahu, di balik tembok rumah itu, ternyata mulai tumbuh bibit konflik. Indah sendiri sudah tak tahan dengan tatapan tetangga setiap kali ia keluar rumah. Bahkan Aksa, anak sulung mereka, pernah menangis karena diejek teman-temannya di sekolah, "Mobil bapakmu bikin jalanan kayak labirin." Dan pada suatu pagi yang tampak biasa, satu insiden kecil menjadi titik mula dari perubahan besar di Taman Cempaka Asri. Pagi itu, suasana pasar kecil di ujung kompleks Taman Cempaka Asri mendadak hening. Pedagang sayur yang biasanya ramai menawarkan dagangannya kini diam, hanya saling pandang dengan waspada. Mereka tahu, musuh bebuyutan mereka sedang datang. Indah, istri Bagas, berjalan santai dengan payung kecil merah muda dan tas belanja besar. Langkahnya mantap, wajahnya dingin, dan mata tajamnya sudah mulai menaksir harga-harga dari kejauhan. "Tomatnya berapa, Bu?" tanya Indah tanpa basa-basi. 8.000 sekilo, Bu, jawab Bu Yayah, penjual sayur yang sabar. Indah mengangkat alis, bibirnya langsung mencibir. "Loh, minggu lalu saya beli 7.000, masa naik? Saya ambil 5.000, ya. Itu juga saya kasih muka. Kalau enggak, saya ke pasar induk, banyak yang lebih murah." Suasana pasar yang semula tenang langsung berubah tegang. Bu Yayah hanya tersenyum kecut. "Bu Indah, harga naik karena cuaca buruk. Kalau nggak cocok, ya nggak apa-apa." Indah mendekat, menatap tajam. "Saya pelanggan tetap loh, masa nggak dikasih harga murah? Ya sudah deh, saya ambil 3.000 saja, sekilo. Setuju?" Semua pedagang tahu, kalau berurusan dengan Indah, tidak pernah ada tawar-menawar yang adil. Yang ada, lebih mirip perampokan terselubung. Ia bisa menawar ikan seharga 20.000 menjadi 10.000, lalu pergi sambil ngomel jika tak diberi. Tapi anehnya, ia tetap datang ke pasar yang sama tiap minggu. Entah karena yakin dirinya benar, atau karena senang membuat orang lain terintimidasi. Di rumah, sifat Indah tak kalah keras. Hampir setiap tetangga di kompleks pernah berselisih dengannya, mulai dari masalah sampah yang ditaruh sembarangan hingga suara nyaringnya saat memarahi pembantu terdengar sampai gang sebelah.
Pernah suatu malam, Bu Ratna, tetangga depan rumah, menegur Bagas karena musik di rumahnya terlalu keras. Tapi yang keluar dari rumah justru indah. Bu Ratna, rumah-rumah di sini tuh terlalu sensitif ya. Kami kan cuma menikmati malam minggu. Apa salahnya sih? Ujarnya ketus. Yang salah bukan malam minggunya, Bu, tapi volumenya. Anak saya mau tidur. Anak ibu tidur jam segini? Waduh, jangan-jangan bukan musik kami yang ganggu, tapi pola tidur ibu yang bermasalah, jawab Indah dengan nada mengejek. Pertengkaran kecil itu jadi bahan obrolan warga selama berhari-hari. Tapi sayangnya, bukan hanya Bu Ratna. Pak Hendra, Bu Ika, bahkan penjaga kebersihan perumahan pernah berseteru dengan keluarga Bagas, Indah. Seolah-olah rumah nomor 17 itu membawa aura konflik kemanapun mereka melangkah. Anehnya, Bagas justru jarang turun tangan. Ia lebih sering diam, hanya mengangguk atau pura-pura tidak tahu. Dalam banyak kasus, ia seakan membiarkan istrinya mengatur semuanya. Warga pun mulai menyebut rumah itu sebagai rumah tembok es, dingin, kaku, dan tak bisa disentuh. Namun konflik demi konflik yang terus berulang perlahan menumpuk, seperti bom waktu yang tinggal menunggu detik ledaknya. Dan ternyata, ledakan itu tak lama lagi akan terjadi, dan semua dimulai dari hal sepele, sebuah motor yang jatuh karena tersenggol spion mobil mereka. Pagi itu, sinar matahari baru saja menyapa kompleks Taman Cempaka Asri. Udara masih segar, suara burung masih terdengar riang. Tapi kedamaian itu sekejap berubah menjadi keributan yang memecah suasana. Di ujung blok B, tepat di persimpangan kecil, suara Bagas terdengar menggelegar. Pak Tua, pindahin motormu dong. Ini jalan umum, jangan seenaknya parkir di tengah, teriak Bagas dari balik kemudi SUV putihnya yang seperti biasa, melintang memenuhi setengah jalan. Seorang pria tua, kakek Marwan, berdiri di samping motornya yang terparkir di pinggir jalan. Ia baru saja selesai mengantar cucunya sekolah dan berhenti sebentar untuk menyapa Pak Rudi di depan rumah. Motornya memang sedikit menjorok, tapi masih jauh dari kata menghalangi. Namun bagi Bagas, apapun yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah gangguan. Ia keluar dari mobilnya dengan kasar, membanting pintu, lalu mendekati sang kakek. Jangan mentang-mentang tua terus bisa semaunya, Pak. Ini bukan sawah, ini perumahan elit, ucapnya lantang, nada suaranya merendahkan, matanya menatap sinis. Kakek Marwan terdiam. Bukan karena takut, tapi karena hatinya perih. Ia tinggal di kompleks itu sejak masih lahan kosong, saat Bagas mungkin masih kuliah. Nak, saya hanya berhenti sebentar, tak sampai 2 menit. Tapi kamu sudah bicara kasar pada orang tua, malu kamu sama umur. Jangan ngajarin saya sopan santun, Pak. Yang bikin macet di sini bukan saya, tapi orang-orang yang merasa punya hak tanpa tahu aturan, balas Bagas sambil menunjuk motor tua sang kakek. Sementara itu, di balik jendela rumah nomor 15, Ibu Nani memperhatikan semua kejadian itu. Ia menahan napas, lalu perlahan mengambil ponselnya. Dengan hati-hati, ia mulai merekam. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya dalam hati berkata, "Sudah cukup. Ini harus disaksikan orang lain." Rekaman itu menampilkan Bagas yang terus meneriaki kakek Marwan, menyebutnya kampungan, tak tahu aturan, bahkan menyebut, kalau nggak sanggup tinggal di perumahan, pindah saja ke desa. Sore harinya, video itu sudah menyebar ke grup WhatsApp RT, lalu ke Facebook komunitas warga Semarang, dan akhirnya viral di TikTok. Judulnya sederhana tapi menghantam. Penghuni kompleks hina kakek karena parkir motor, padahal jalan umum. Wajah Bagas terpampang jelas. Suaranya menggema, tak bisa dibantah. Kolom komentar penuh amarah. Warganet menghujat perilaku Bagas, menyayangkan betapa sedikitnya rasa hormat kepada orang tua. Tak sedikit pula yang menyarankan agar warga sekitar bersatu, bahkan ada akun hukum yang menawarkan bantuan pada sang kakek jika ingin melapor. Keesokan harinya, rumah nomor 17 tak seramai biasanya. Tirai tertutup rapat. Mobil SUV putih itu tak lagi di luar. Tapi bukan karena mereka sadar, melainkan karena mereka takut. Dunia luar kini sudah tahu siapa sebenarnya mereka. Namun ini baru permulaan dari kehancuran reputasi keluarga itu. Karena seperti bola salju, video itu akan memicu reaksi-reaksi lain.
Dan apa yang selama ini disimpan warga Taman Cempaka Asri, kini mulai dibuka satu persatu. Sudah seminggu berlalu sejak video Bagas menghina kakek Marwan viral di media sosial. Warga kompleks Taman Cempaka Asri sempat berharap ada perubahan. Mungkin permintaan maaf, atau setidaknya, sikap lebih sopan. Tapi harapan itu hanya tinggal angan. Karena bukannya berubah, keluarga Bagas justru menjadi lebih liar dan tak terkendali. Bagas dan Indah seolah menyalakan api baru, menyerang balik dengan cara licik dan tak tahu malu. Mereka akhirnya tahu, video itu direkam diam-diam oleh Bu Nani, tetangga sebelah yang selama ini dikenal kalem dan sopan. Tapi karena keberaniannya merekam dan membagikan kebenaran, ia kini jadi sasaran utama amarah keluarga nomor 17. Setiap kali ada arisan RT, Indah selalu menyisipkan sindiran tajam dalam obrolan. Zaman sekarang, ya, ada orang sok baik. Di depan manis, tapi di belakang ngadu-ngadu. Rekam-rekam orang demi viral. Padahal belum tentu rumahnya bersih sendiri, ucap Indah dengan suara keras yang jelas ditujukan untuk Bu Nani yang duduk tak jauh darinya. Beberapa ibu-ibu hanya tertunduk. Ada yang risih, ada pula yang takut terseret. Tapi sebagian besar tahu siapa yang benar dan siapa yang sedang mempermalukan dirinya sendiri. Di rumah, Bagas pun tak kalah beringas. Ia sering melontarkan ejekan keras saat lewat depan rumah Bu Nani. Pernah suatu malam, ia berdiri di depan pagar sambil berkata lantang kepada anaknya, "Nak, jangan main ke rumah situ. Bisa-bisa direkam lagi." Rumahnya itu, sarang tukang fitnah. Tak hanya itu. Aksa, anak terakhir mereka, yang baru menginjak usia SMP, ikut meniru sikap buruk orang tuanya. Ia sering ngebut dengan motor metik di depan rumah Bu Nani, mengegas keras seperti sengaja memprovokasi. Sekali waktu, suara knalpotnya memekakkan telinga hingga kucing-kucing liar lari terbirit-birit. Warga lain pun mulai gerah, tapi tak ada yang berani bicara terbuka. Mereka tahu, keluarga itu bukan tipe yang bisa diajak berdialog damai. Puncaknya terjadi pada malam Sabtu yang mendebarkan. Bagas melihat Bu Nani tengah menyiram tanaman di depan rumah. Tanpa pikir panjang, ia keluar dan menghampiri, wajahnya penuh amarah. "Kamu puas ya? Bikin keluarga saya dihina di media sosial. Mau apa lagi?" teriaknya dengan mata melotot. Bu Nani terkejut, tapi mencoba tetap tenang. "Saya hanya menyampaikan kebenaran, Pak. Apa yang Anda lakukan ke Pak Marwan itu?" "Omong kosong." Bagas mendekat cepat, mengepalkan tangan seperti siap menghantam. "Kalau kamu laki-laki, udah dari kemarin saya hantam. Tapi karena kamu perempuan, saya tahan." Jeritan kecil terdengar dari balik jendela. Anak Bu Nani langsung memanggil warga. Untungnya, Pak Rudi datang tepat waktu dan mencegah kejadian yang lebih buruk. Tapi suasana malam itu begitu tegang, seolah ada badai yang tertahan di langit. Warga semakin sadar, keluarga itu bukan hanya masalah, tapi juga ancaman. Mereka bukan korban dari viralnya video, mereka adalah api yang tak mau padam, justru membakar lebih banyak di sekitarnya. Dan malam itu, tanpa ada rapat resmi, tanpa ada kata sepakat tertulis, satu persatu warga mulai menjaga jarak. Tidak karena takut, tapi karena mereka tahu, jika terus dekat, mereka bisa ikut terbakar. Namun yang tak disadari oleh keluarga Bagas, di balik semua itu, Bu Nani diam-diam telah menyiapkan langkah berikutnya. Bukan balas dendam, tapi kebenaran yang lebih besar yang akan membuka wajah asli dari rumah nomor 17. Taman Cempaka Asri kini seperti berjalan di atas lapisan tipis kaca. Setiap warga sudah tahu, lebih baik menghindari rumah nomor 17 daripada cari perkara. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Tak ada hasil dari menasihati atau menegur. Satu-satunya yang tumbuh dari berinteraksi dengan keluarga Bagas hanyalah masalah. Bu Indah masih seperti biasa, ketus, sinis, dan senang menjatuhkan orang lain. Bagas, meski lebih sering diam, tetap menjadi bara yang bisa meledak sewaktu-waktu. Bahkan Pak Rudi, ketua RT, secara halus mulai menarik diri. Ia tak lagi mau menegur, apalagi menengahi. "Sudahlah, biarkan saja. Capek aku ngurusin yang gak mau diatur," gumamnya suatu malam sambil menutup buku kas RT. "Kalau mereka butuh bantuan, silakan. Tapi selama masih begitu jangan ganggu warga lain."
Warga pun akhirnya membuat pagar tak kasat mata. Tak ada lagi sapa, tak ada undangan arisan, bahkan saat kerja bakti pun rumah nomor 17 selalu dilewati. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Karena sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari balik tembok putih itu, akhirnya terbongkar, bukan karena gosip, tapi karena jeritan seorang balita. Suatu sore, terdengar tangisan anak kecil dari dalam rumah Bagas. Suara itu keras, nyaring, dan memecah keheningan. Warga awalnya tak peduli, mereka pikir itu hanya cucu Bagas yang biasa dia susi sulung. Tapi ketika suara itu tak juga berhenti setelah setengah jam, Bu Ratna yang rumahnya persis di sebelah, akhirnya mengintip lewat pagar. Dan disitulah semuanya terbuka. Ternyata, anak pertama Bagas dan Indah, Putri, sudah kembali tinggal bersama orang tuanya sejak hampir 1 tahun lalu. Ia membawa serta anaknya yang masih 3 tahun, cucu pertama keluarga itu. Selama ini, mereka tinggal di lantai 2 rumah itu, jarang terlihat, dan sengaja dijauhkan dari lingkungan. Putri dulunya menikah muda. Suaminya, Aldi, dikenal baik dan pekerja keras. Mereka sempat tinggal bersama mertua dari pihak suami di kota lain. Tapi kabar dari kerabat dekat yang tak sengaja bertemu Aldi di luar kota, mengungkap kenyataan pahit. Aldi meninggalkan Putri bukan karena cinta yang padam, tapi karena tak tahan dengan Indah, mertuanya sendiri. Bayangkan, cerita Aldi kepada temannya yang kemudian sampai ke telinga warga, aku kerja banting tulang, tapi selalu dikatain gak mampu. Katanya aku miskin, gak pantas buat anaknya. Bahkan saat kami tinggal di rumah orang tuaku, dia masih merasa berhak ngatur semuanya. Aku bukan suami, aku pelayan buat mereka. Kisah itu menyebar pelan, tapi pasti. Meskipun tak disebarkan secara langsung, semua warga lambat laun tahu. Anak pertama keluarga nomor 17 adalah janda muda dengan anak kecil. Dan penyebab retaknya rumah tangganya, bukan orang lain, tapi ibunya sendiri. Yang membuat semuanya semakin menyedihkan, Putri terlihat sangat tertutup. Ia jarang keluar, bahkan kadang tak muncul sepekan penuh. Warga mulai merasa iba, bukan pada Indah dan Bagas, tapi pada Putri dan anaknya, yang tampaknya menjadi korban dari sifat keras dan penuh gengsi kedua orang tuanya. Suatu malam, ketika listrik kompleks sempat padam, Bu Nani melihat siluet Putri sedang duduk sendiri di balkon, memeluk anaknya yang sedang tidur. Tatapannya kosong, seperti menyimpan luka yang tak bisa dibagi. Dan di saat itulah, warga Taman Cempaka Asri benar-benar paham. Rumah nomor 17 bukan sekadar sumber keributan, tapi juga sarang luka yang dipoles rapi oleh ego dan harga diri palsu. Kini, tak ada lagi amarah di antara warga. Yang tersisa hanyalah jarak dan diam. Tapi di balik itu, semua tahu, badai di rumah itu belum reda. Dan semakin ditekan, rahasia yang lain bisa saja menyembul ke permukaan kapan saja. Subuh itu, Taman Cempaka Asri masih diselimuti kabut tipis. Ayam baru saja berkokok, dan sebagian besar warga masih tertidur lelap. Namun, sekitar pukul 4.15 pagi, jeritan histeris memecah keheningan. Api! Mobil kebakaran! Tolong! Teriak seseorang dari ujung blok B. Warga pun terbangun satu persatu. Pintu-pintu rumah terbuka, langkah-langkah tergesa terdengar di sepanjang jalan. Asap hitam sudah mengepul tinggi dari depan rumah nomor 17. Mobil SUV putih milik keluarga Bagas, yang selama ini menjadi simbol arogansi dan ketidaksopanan, terbakar hebat. Api melahap bodinya dari sisi kanan hingga kap depan. Beberapa ledakan kecil terdengar dari dalam mesin. Suara ban meletus menghentakkan udara. Indah menjerit, rambut acak-acakan, mengenakan daster lusuh. Bagas tampak panik, berlari-lari kecil mencoba menyiram api dengan ember seadanya. Tapi sudah terlambat. Mobil itu sudah hangus, menyisakan kerangka hitam menganga di tengah jalan. Mobil itu, yang selalu parkir sembarangan, menghalangi jalan, dan jadi bahan omelan warga, kini tak lebih dari rongsokan. Petugas keamanan perumahan datang terlambat. Api sudah padam, hanya sisa bara dan bau sangit yang tertinggal. Beberapa warga berdiri di kejauhan, pura-pura prihatin, tapi diam-diam, sebagian tersenyum kecil, meski wajahnya tertutup masker dan kabut pagi. Tak butuh waktu lama, kabar ini menyebar cepat ke seluruh kompleks.
Katanya dilempar botol bensin dari kejauhan, bisik Bu Yayah saat belanja di warung. Ada yang dendam kayaknya. Gak mungkin kebakaran biasa, itu dibakar, timpal Pak Hendra dengan nada lirih. Meski tak ada yang terang-terangan mengaku atau menunjuk pelaku, satu hal menjadi jelas. Amarah warga yang selama ini ditekan akhirnya menemukan bentuknya. Bukan lewat aduan, bukan lewat debat, tapi lewat kobaran api yang membakar simbol kesewenang-wenangan itu hingga tak bersisa. Polisi sempat datang, memasang garis kuning, mengumpulkan barang bukti seadanya. Tapi karena tak ada CCTV di sekitar, dan tak ada saksi yang mau bicara, kasus itu perlahan menguap seperti asap yang hilang di pagi hari. Setelah kejadian itu, suasana Taman Cempaka Asri berubah. Tak ada lagi mobil yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Anak-anak bisa kembali bermain sepeda dengan leluasa. Warga merasa seperti mendapat ruang napas baru. Seolah-olah beban yang lama menempel di gang kecil itu akhirnya terangkat. Bagas dan Indah pun menjadi lebih tertutup. Mereka jarang keluar, dan saat keluar pun, langkahnya tergesa, pandangannya kosong. Tak ada lagi suara-suara keras, tak ada lagi motor yang ngebut di depan rumah Bu Nani. Rumah nomor 17 menjadi sunyi, bisu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang merasa kehilangan. Bagi warga, kejadian itu seperti pertanda bahwa semesta pun akhirnya turun tangan. Bukan karena mereka mendukung kekerasan, tapi karena mereka tahu, bila kesabaran sudah habis, kadang keadilan datang dengan caranya sendiri. Beberapa minggu setelah mobilnya hangus terbakar, Bagas masih diselimuti dendam yang tak kunjung padam. Setiap pagi ia duduk di teras rumahnya yang kini sepi, tatapannya tajam ke sekeliling, seakan mengintai siapa yang berani menyentuh harga dirinya. Api yang membakar mobilnya bukan hanya melahap hartanya, tapi juga egonya sebagai orang penting yang selama ini merasa tak tersentuh. Hingga pada suatu sore, mata Bagas tertuju pada seorang tetangga baru di ujung blok, Pak William. Pria berpenampilan rapi, tenang, dan sopan ini baru pindah sekitar 5 bulan lalu. Ia jarang bersosialisasi, tapi semua warga tahu, Pak William bukan orang biasa. Mobilnya mewah, rumahnya direnovasi besar-besaran, dan beberapa kurir sering datang membawa dokumen-dokumen berat berlogo perusahaan besar. Bagas, yang selama ini tenggelam dalam curiga dan prasangka, mulai meyakini satu hal, pembakar mobilnya pastilah Pak William. Pura-pura baik, tapi gayanya sombong. Dia yang paling terganggu waktu itu, aku ingat betul dia pernah mengernyit lihat mobilku, geramnya kepada Indah. Dan akhirnya, tanpa pikir panjang, Bagas pun melabrak. Sore itu, ia menghampiri Pak William yang sedang menyiram tanaman. Warga lain hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. "Hei, Pak William," seru Bagas dengan nada tinggi. Pak William menoleh, sedikit terkejut. "Ya, ada apa, Pak Bagas?" "Langsung saja ya. Saya tahu, pasti kamu yang bakar mobil saya. Kamu paling benci saya, kan? Saya tahu kamu bisa nyuruh orang buat bersin." Pak William menghela napas panjang. Ia tak menjawab, tapi tatapannya berubah dingin, tajam seperti pisau. "Saya diam bukan berarti saya takut," ucapnya pelan tapi tegas. "Tuduhan Anda bisa saya bawa ke meja hijau. Saya punya nama, saya punya reputasi, dan saya punya waktu dan uang untuk membersihkan nama saya dan menghancurkan siapapun yang menuduh saya tanpa bukti." Bagas terdiam. Nada suaranya yang semula tinggi mulai mengecil. "Maaf, Pak William. Saya hanya emosi, saya..." "Cukup," potong Pak William. "Saya sudah lama mengamati keluarga Anda. Bukan hanya saya, semua warga di sini muak. Tapi saya orang yang tidak suka keributan. Sekarang saya beri 2 pilihan." Bagas menelan ludah. Tubuhnya menegang. "Pertama, saya laporkan Anda atas pencemaran nama baik dan penyerangan verbal. Saya punya saksi. Dan saya pastikan nama Anda akan buruk di mata hukum dan tempat kerja Anda." "Atau?" Pak William menatap tajam. "Kedua, Anda dan keluarga Anda pindah. Hari ini juga kalau bisa. Karena kalau Anda masih di sini, saya pastikan hidup Anda tak akan tenang." Hening menyelimuti jalan kecil itu. Tak ada satupun tetangga yang berani mendekat. Tapi semua mendengar. Dan semua tahu, akhir dari rumah nomor 17 sudah di depan mata. Malamnya,
Tanpa banyak bicara, Bagas dan Indah mulai mengepak barang. Putri hanya diam, memeluk anaknya yang tertidur. Aksa tak bertanya apa-apa, hanya menunduk. Mungkin mereka pun sudah lelah. Keesokan harinya, sebuah truk kecil datang membawa barang-barang keluarga itu. Tak ada yang menyapa. Tak ada tangan yang melambai. Hanya tatapan lega dari balik tirai rumah-rumah warga. Dan saat truk itu perlahan keluar dari gerbang Taman Cempaka Asri, suasana kompleks terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih terang. Seperti kabut yang akhirnya tersapu angin. Rumah nomor 17 kini kosong. Tapi warga tak lagi peduli siapa yang akan menempatinya nanti. Karena mereka tahu, luka yang ditinggalkan bisa sembuh, asal tak diisi oleh kebencian lagi. Beberapa hari setelah kepergian keluarga Bagas, suasana di Taman Cempaka Asri berubah total. Jalan yang dulu sempit dan terhalang kini terasa lapang. Anak-anak kembali bermain bebas, bersepeda keliling blok tanpa rasa takut. Ibu-ibu mulai berkumpul di pos ronda, berbagi cerita dan tawa yang selama ini mereka pendam karena takut tersulut konflik. Dan pada Sabtu sore yang cerah, Pak William mengundang seluruh warga untuk sebuah acara syukuran sederhana di halaman rumahnya. Lampu gantung bergelantungan, meja panjang penuh hidangan, dan kursi-kursi plastik tersusun rapi. Tidak mewah, tapi hangat. Tidak megah, tapi tulus. Ini bukan pesta kemenangan, ujar Pak William dalam sambutannya. Tapi perayaan kecil untuk kebersamaan, karena akhirnya kita bisa hidup dengan tenang. Kita belajar bahwa lingkungan itu seperti keluarga besar. Kalau ada satu yang merusak, semuanya ikut merasa terluka. Tepuk tangan bergema. Warga saling tersenyum. Bahkan Pak Rudi, yang selama ini lelah menjadi penengah, terlihat lebih santai dan bisa tertawa lepas. Acara itu menjadi simbol akhir dari babak penuh konflik. Taman Cempaka Asri kembali hidup sebagai lingkungan yang damai dan penuh rasa hormat. Warga menyadari, kebahagiaan tidak hanya datang dari rumah sendiri, tapi juga dari hubungan baik dengan tetangga. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang tetangga menyebalkan, tapi pengingat bahwa sikap, tutur kata, dan cara kita memperlakukan orang lain akan kembali kepada kita. Seberapa tinggi jabatan, seberapa banyak harta, semuanya tak berarti bila hati tak dijaga dan lisan tak dikendalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka." Quran Surat Al-Isra 53. Ayat ini menjadi pengingat kuat bahwa konflik seringkali bermula dari ucapan yang menyakitkan, dari hati yang tak dijaga. Maka berhati-hatilah dalam bersikap, terutama terhadap mereka yang paling dekat, tetangga. Untuk teman-teman yang mendengarkan cerita ini, semoga kita semua diberi hati yang lapang, mampu memaafkan, dan tidak menjadi penyebab luka bagi orang di sekitar kita. Jika ada pelajaran dari kisah ini, maka itu adalah kerendahan hati lebih bernilai dari kesombongan, dan kedamaian lebih penting dari gengsi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita kehidupan lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.